Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Ananda akan membawakan poin materi tentang pengertian dan sifat kewajiban jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu yang jatuh temponya lebih dari setahun ditinjau dari tanggal neraca. Contoh utang jangka panjang adalah utang jangka panjang dari bank yang berupa kredit investasi, utang obligasi, utang kepada induk perusahaan, utang sewa jangka panjang, utang masa jangka panjang, dan utang pensiun. Poin materi yang kedua adalah sifat kewajiban jangka panjang. Sifat kewajiban jangka panjang yang pertama menurut PSAK. Kewajiban berbunga jangka panjang akan tetap diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang walaupun kewajiban tersebut jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal laporan posisi keuangan apabila a. Kesepakatan awal perjanjian pinjaman untuk jangka waktu lebih dari 12 bulan. B. Perusahaan sanggup membiayai kembali kewajibannya dengan pendanaan jangka panjang. Dan yang C, maksud daripada huruf B yaitu didukung dengan perjanjian pembiayaan kembali atau penjadwalan kembali pembayaran kewajiban yang resmi disepakati sebelum laporan keuangan disetujui. Lalu, sifat kewajiban jangka panjang yang kedua menurut Agus Sukrisno pada bukunya Auditing 2 tahun 2013, liabilitas jangka panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang jatuh tempo atau harus dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh dari liabilitas jangka panjang. Yang pertama, kredit investasi, yaitu pinjaman yang berasal dari bank atau non-bank untuk pembelian aktiva tetap kecuali tanah. Jika pinjaman berasal dari luar negeri, maka tingkat bunga offshore loan lebih rendah daripada tingkat bunga pinjaman dalam negeri. Tingkat bunga kredit investasi lebih rendah daripada tingkat bunga kredit modal kerja. Jumlah kredit investasi lebih besar daripada jumlah kredit modal kerja. Kredit investasi digunakan untuk pembelian aset tetap. Jangka waktu pengembalian kredit investasi lebih dari 1 tahun. Yang kedua, utang obligasi, yaitu pinjaman jangka panjang dengan menjual obligasi baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya, register bond, coupon bond, atau bearer bond. Yang ketiga, wesel bayar yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, yaitu pernyataan oleh debitur bahwa ia berjanji akan membayar jumlah, tanggal, dan tingkat bunga tertentu. Yang keempat, utang kepada pemegang saham atau kepada perusahaan induk, yaitu pinjaman untuk membantu perusahaan anak atau perusahaan afiliasi yang baru mulai beroperasi dan membutuhkan pinjaman. Yang kelima, utang subordinasi, yaitu pinjaman kepada pemegang saham tanpa bunga akan dibayar kembali pada saat perusahaan mempunyai kemampuan untuk membayar kembali hutangnya. Yang keenam, bridging loan, yaitu pinjaman sementara yang akan dikembalikan jika kredit investasi perusahaan sudah diperoleh. Tingkat bunga lebih tinggi daripada tingkat bunga pasar. Bisa berupa long term loan atau long term loan. Yang ketujuh, utang leasing, yaitu utang yang diperoleh dari perusahaan leasing untuk pembelian aset tetap dalam bentuk kapitalis atau sales leaseback, yang biasanya dapat dicicil dalam jangka waktu yang panjang. Utang leasing yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun dikelompokkan dalam liabilitas jangka pendek dan sebaliknya.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pemeriksaan liabilitas jangka panjang. Yang pertama, terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka panjang. Kedua, pencatatan dan otoritas liabilitas jangka panjang per tanggal laporan posisi keuangan. Ketiga, pencatatan liabilitas jangka panjang betul-betul merupakan liabilitas perusahaan. Keempat, liabilitas jangka panjang berasal dari legal claim atau aset yang dijaminkan sudah diidentifikasi. Yang kelima, konversi liabilitas jangka panjang per tanggal laporan posisi keuangan ke dalam kurs tengah BI atau selisih kurs yang dibebankan atau dikreditkan pada laba rugi tahun berjalan. Keenam, pencatatan biaya bunga dan utang bunga serta amortisasi dari premium atau diskon per tanggal laporan posisi keuangan. Ketujuh, keterjadian biaya bunga utang jangka panjang pada tanggal laporan posisi keuangan dihitung dan dicatat secara akurat dengan merupakan beban perusahaan. Yang kedelapan, semua persyaratan dalam perjanjian kredit telah diikuti oleh perusahaan sehingga tidak akan terjadi bank default. Yang kesembilan, bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun disebut sebagai liabilitas lancar. Yang kesepuluh, kesesuaian penyajian liabilitas jangka panjang dalam laporan posisi keuangan sesuai dengan ETA-AP atau PSAK dan atau IFRS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya membahas audit prosedur yang disarankan. Yang pertama itu pelajari dan evaluasi internal kontrol atau liabilitas jangka panjang. Yang kedua, dapatkan dan periksa ringkasan perubahan liabilitas jangka panjang berikut diskon, premium, dan bunga selama periode yang diperiksa. Yang ketiga, kirim informasi kepada bank yang antara lain menanyakan mengenai plafon kredit, saldo per tanggal laporan pada keuangan, tingkat bunga, jangka waktu pinjaman dan kredit. Yang keempat, minta salinan pinjaman kredit untuk permanen file. Yang kelima, periksa apakah perolehan jangka panjang, penambahan bunga dan amortisasi, diskon atau premium dari obligasi. Yang keenam, periksa perhitungan bunga. Yang ketujuh, tie up jumlah beban bunga dan amortisasi, diskon atau premium obligasi. Yang kedelapan, diskon premium yang belum diamortisasi dilaporkan sebagai pengurangan atau penambahan dan nilai nominal obligasi. Yang kesembilan, periksa apakah ada liabilitas jangka panjang atau wesel bayar. Yang kesepuluh, periksa keberadaan liabilitas jangka panjang atau wesel bayar. Yang kesebelas, liabilitas dari pemegang saham atau direksi dari perusahaan afiliasi. Yang kedua belas, sesuai pencatatan dan penyajian di laporan posisi keuangan. Yang ketiga belas, periksa apakah ada bagian dari liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun yang akan datang. Ke-14, seandainya ada liabilitas jangka panjang yang harus dibayar kembali dalam mata uang asing. Yang ke-15, lakukan penelaahan analisis atau analytical review procedure. Yang ke-16, sesuaikan penyajian liabilitas jangka panjang di laporan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.